1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Muhammad Faryasina Khalid dari kelompok 8 dan ini teman saya. Nama saya Muhammad Arif Putra sendiri. Nama saya Muhammad Ihsan Siregar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan budaya dan bahasa di Politeknik Negeri Medan berdasarkan suku dan tempat tinggal kami secara masing-masing. Nah, untuk perumusan masalah pada presentasi kali ini itu tentang bagaimana kebudayaan dari orang Indonesia berdasarkan suku dan budaya kami masing-masing. Kemudian apa saja sih kebiasaan suku dan tradisi di tempat tinggal kami masing-masing. Kemudian bagaimana bahasa dari berbagai suku. Untuk yang pertama ada suku Minang. Nah, ngomong-ngomong tentang suku nih, aku punya keunikan yang tersendiri dari suku Minang. Jadi kalau bisa dijelaskan di sini secara individu, orang Minang biasanya dikenal dengan pelit. Apakah benar orang Minang dikenal dengan pelit? Nah, jadi pelit dengan kata pelit ini tidak seperti yang ada di pikiran kalian semua para penonton ya. Nah, jadi maksud dari pelit ini itu perhitungan guys. Jadi orang Minang itu harus mengeluarkan harta yang mereka keluarkan, itu yang feedback ke mereka masing-masing lagi itu harus sama sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Bukan berarti mereka tidak mau mengeluarkan duit dan bukan berarti mereka tidak mau berbagi. Jadi tidak seperti apa yang ada di pikiran kalian semua ya guys ya. Nah lanjut, kita ke suku Minang juga dikenal dengan rasa dari setiap masakan khasnya yang selalu memiliki rasa pedas dan kaya akan bumbu. Apalagi gulai ya, gulai itu kalau kalian makan gulai itu pasti enak lah gitu. Apalagi dari santannya, rendang aja dari santan yang harus dimasak berlama-lama, betul nggak? Ya betul pastinya. Oke. Lanjut ke suku selanjutnya. Selanjutnya di sini ada suku Batak Karo dan di sini saya akan menjelaskan tentang keunikannya sendiri. Yang pertama ciri khas suku Karo itu yang pertama kita bisa lihat dari baju adatnya yang bernama Wisgara. Wisgara ini berasal dari bahasa Karo yang artinya kain merah, yang berarti bajunya memiliki warna merah. Wisgara juga terbuat dari bahan kapas yang ditenun masih dengan menggunakan alat tenun manual tradisional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa yang ada. Bahasa suku Karo memiliki bahasa yang disebut bahasa Karo. Pada daerah asalnya kebiasaan bahasa daerah di sana masih memakai bahasa daerah karena kebiasaan yang selalu diturun-temurunkan. Meskipun masih tetap menggunakan bahasa tersebut, sedikit orang di sana juga menyelingi dengan bahasa Indonesia. Contoh bahasanya adalah di sini. Pertama, menjua-jua artinya selamat datang, atau berpanggil-panggil, berkeliling, rondong dan laki-laki. Selanjutnya di sini akan menjelaskan Ihsan tentang suku Mandailing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang suku saya, yaitu suku Mandailing. Suku Mandailing adalah salah satu suku subetnis dari suku Batak yang terdapat di daerah Tapanuli Selatan. Ciri khas dari budaya Mandailing yaitu kita semua tahu suku Batak itu memiliki suara yang khas, yaitu suara yang besar dan tegas. Di sini bukan berarti suku Batak itu kasar kasar seperti bagaimana cara bicaranya, namun di sini menjelaskan bahwa suku Batak itu bersikap tegas. Selain dari itu, budaya Mandailing itu memiliki keunikan yaitu mengumpat-umpat. Mengumpat-umpat adalah syukuran atau ungkapan doa dan nasihat dari orang tua atau sesepuh yang biasanya dilakukan pada momentum yang membutuhkan doa, nasihat seperti saat baru meraih sesuatu atau baru selamat dari keadaan sakit. Hal ini dilaksanakan untuk memberikan rasa semangat dan selalu tetap teguh pada prinsip dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan juga bahasa dari Mandailing yaitu bahasa Mandailing. Bahasa Mandailing sama seperti bahasa Batak, namun memiliki perbedaan dari beberapa konsonan katanya. Contohnya adalah mangan deho yang berarti sudah mangan kau. Cepat kesini dalam bahasa Batak opot botuson. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni. Nah, kemudian di sini ada bahasa. Jadi di suku Minang ini memiliki bahasa daerah yang disebut bahasa Minang. Nah, jadi namun pada daerah sana
Biasa bahasa di sana sudah tidak memakai bahasa Minang karena sudah tidak ketatnya lagi ataupun kentalnya lagi bahasa yang berada di Sumatera Barat sana. Kemudian budaya suku Minang yang ada di Medan, di tempat tinggal saya di Medan. Jadi situlah ini bukan budaya Minang aja yang ada di Medan ya, namun di seluruh Indonesia. Jadi budaya suku Minang itu dikenal dengan yang namanya merantau. Terus apa bedanya dengan suku Batak? Bukankah suku Batak juga merantau? Gitu. Perbedaannya di sini adalah ketika yang namanya gengsi. Jadi suku Minang ini memiliki rasa gengsi yang tinggi. Jadi mereka punya rasa harga diri yang tinggi, rasa malu yang tinggi. Dikarenakan suku Minang itu memiliki yang namanya adat matrilineal, yaitu yang dimana berpihak kepada perempuan hampir 100%. Jadi seluruh harta, keuangan itu akan dipegang oleh wanita ataupun dari pihak wanita. Nah, salah satu contohnya juga seperti keturunan suku. Ya, kalau misalnya kalian yang mempunyai seorang ibu berasal dari suku Minang, maka kalian harus ikut dari suku ibu kalian. Jadi oleh karena itu, sebagian besar lelaki suku Minang yang sudah beranjak dewasa akan pergi dari kampungnya untuk merantau yang bertujuan untuk bekerja dan mencari uang agar tidak yang namanya harga diri mereka jatuh ketika semua harta ataupun yang lainnya dipegang oleh pihak perempuan. Nah, setelah itu apa untungnya untuk yang perempuan? Apakah mereka juga merantau? Tidak. Ya, karena juga banyak orang dari luar kota, orang dari luar pulau itu merantau ke Minang, dan disitulah terjadi yang namanya pernikahan ataupun seperti hubungan dan yang lainnya. Oke, jadi pada intinya kalau dari hasil dari suku Minang itu merantau merupakan sesuatu yang sangat penting bagi laki-laki di suku Minang, dikarenakan harga dirinya yang sangat tinggi dan tidak mau diatur hampir 100% oleh pihak wanita. Selanjutnya budaya Karen masih ada di Medan, kita bisa lihat ada yang paling menonjol itu biasanya ada di adat pernikahan. Di adat pernikahan ini biasanya suku akan menggunakan suku Karo seperti adat pernikahan yang menggunakan acara pembukala atau pengangkatan kendi dan unduh mantu. Hal ini juga ditandai dengan masih ada orang yang menggunakan usgara tadi yang berupa pakaian warna merah untuk digunakan dalam pernikahan tersebut. Baiklah, selanjutnya budaya Mandailing yang berada di kota Medan masih dapat dilihat seperti pada saat acara-acara pernikahan masih melaksanakan tarian tortor dengan menggunakan ulos di acara pesta pernikahannya, dan masih banyak kita melihat lagu-lagu dari budaya Mandailing masih sering kita dengar pada saat acara pernikahan tersebut. Jadi itulah hasil dari penelitian kami tentang suku dan budaya dari kami masing-masing. Dan kesimpulan di sini itu adalah setiap suku dan budaya mereka masing-masing itu berbeda, tidak ada yang sama, dan kita juga harus sama-sama saling menerima apapun itu dari suku mereka, dari budaya mereka. Kita tidak boleh menghina sama lain karena kita satu Indonesia, kita sama-sama harus saling respect dan tidak boleh yang ada yang namanya perpecahan. Jadi itulah perbedaan dari antara kami, dari saya suku Minang, Saya suku Mandailing, saya suku Karo. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.